Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari SMA Negeri 1 Paceh. Saya di sini akan menjelaskan tentang dari lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokurizo Jumbi Josakai. Dalam bahasa Indonesia, artinya Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pada awalnya, pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPU PKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato, kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Berikut adalah cuplikan video dari pidato Soekarno. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin. Penjelasan tentang arti Pancasila Negara Indonesia. Lambang sila pertama. Simbol yang digunakan pada sila pertama ini adalah lambang bintang dengan 5 sudut. Lambang bintang ini bermakna sebagai sebuah cahaya yang menerangi dasar negara yang 5, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Sifat negara yang 5, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua. Dan tujuan negara yang 5, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Warna hitam bermakna sebagai berkat rahmat Allah, merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Lambang sila kedua. Simbol yang digunakan pada sila kedua ini adalah lambang mata rantai emas yang berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berhubungan. Ini bermakna mata rantai yang membentuk segi 4 melambangkan laki-laki, mata rantai yang membentuk lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang saling berhubungan melambangkan hubungan setiap manusia. Jadi, lambang sila kedua ini bermakna hubungan antara individu dalam masyarakat Indonesia diberlakukan secara adil dan beradab. Lambang sila ketiga. Simbol yang dipakai pada sila ketiga ini adalah lambang pohon beringin yang berakar dan bersulur.
Adapun arti dari simbol pohon beringin adalah Pancasila merupakan tempat berlindung atau berteduh bagi rakyat Indonesia. Sedangkan makna sulur dan akar adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jadi, kesimpulan arti simbol sila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Lambang sila keempat. Simbol yang digunakan pada sila keempat ini adalah lambang kepala banteng. Hewan banteng adalah hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul dengan sesamanya, sehingga membuat kelompoknya kuat dan dapat terhindar dari serangan hewan pemangsa. Lambang kepala banteng ini bermakna bahwa rakyat Indonesia adalah makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Lambang sila kelima. Simbol yang digunakan pada sila kelima ini adalah lambang padi dan kapas. Lambang ini memiliki makna sebagai kebutuhan dasar semua manusia untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan ini yang dapat terpenuhi dengan baik dan adil adalah syarat utama agar semua negara dapat mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Hal inilah yang menjadi cita-cita tersirat pada sila kelima ini. Indonesia beruntung memiliki Pancasila. Mengapa Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila? Ada beberapa alasan kuat untuk mendukung pernyataan ini. Pada dasarnya, Indonesia sebagai pemilik Pancasila sangatlah beruntung karena Pancasila memiliki kekuatan yang besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Mudah-mudahan akhirnya Pancasila ini dapat menjadi pedoman bagi nusa dan bangsa. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.